Halo semua, kami dari kelompok 4 Teori Biofarmaseutika dan Farmakokinetika akan mengajak kalian untuk melakukan suatu perjalanan. Bukan perjalanan ke Jogja, Semarang, ataupun Surakarta, melainkan perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, pada perjalanan kali ini kita akan menjadi obat. Apakah kalian siap? Mari berangkat! Pertama-tama, kita akan menjadi obat dalam bentuk aerosol dengan tujuan akhir alveoli paru. Kita akan berangkat mulai dari mulut. Ketika aerosol dihirup melalui mulut dan hidung, maka akan masuk ke dalam paru-paru bersamaan dengan masuknya udara. Selanjutnya, akan mengalir melalui bronkus, bronchiolus, hingga akhirnya mencapai alveoli. Nah, kemudian aerosol ini akan menempel pada dinding alveoli atau masuk ke dalam cairan surfaktan yang melapisi alveoli. Aerosol ditahan oleh mekanisme pertahanan tubuh seperti makrofag atau sel-sel imun lainnya dan kemudian akan menuju ke bagian yang mengalami penyempitan untuk membantu memperlebar bagian yang menyempit tersebut. Ketika tugas aerosol sudah selesai, maka aerosol akan dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Perlu diketahui, ada beberapa hal yang akan mempengaruhi perjalanan kita dalam menuju alveoli paru. Beberapa hal tersebut yaitu yang pertama, suhu, kedua, tekanan, ketiga, kelembapan, keempat, ukuran partikel, dan kelima, pernafasan dan laju aliran udara. Nah, setelah menempuh perjalanan sebagai obat dalam bentuk aerosol, selanjutnya kita akan menjadi obat dalam bentuk sediaan parenteral. Masih semangat untuk melakukan perjalanan? Mari kita berangkat! Nah, sediaan parenteral sendiri itu akan digunakan ketika pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri atau jika pasien memerlukan kerja obat yang cepat. Berbeda dengan obat dalam bentuk aerosol, obat dalam bentuk sediaan parenteral memulai perjalanannya tidak melalui mulut atau hidung, melainkan melalui pembuluh darah secara intravena, melalui hipodermis secara subkutan, atau melalui otot secara intramuskular. Setelah melalui salah satu rute tersebut, maka sediaan parenteral akan langsung didistribusikan oleh tubuh ke lokasi yang dituju melalui sirkulasi darah. Ketika sampai pada lokasi yang dituju, maka kita sebagai sediaan parenteral akan berikatan dengan reseptor, sehingga dapat memberikan efek terapi. Nah, ketika tugas kita sudah selesai, maka kita akan dikeluarkan dari tubuh dengan cara diubah menjadi metabolit yang lebih sederhana terlebih dahulu. Kita akan diubah di hati hingga kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal atau saluran empedu. Hai semua, perlu diketahui ada beberapa hal yang akan mempengaruhi perjalanan kita dalam menuju organ tujuan, yaitu yang pertama, ada yang namanya faktor fisikokimia. Faktor fisikokimia ini meliputi laju disolusi, koefisien partisi, dan kelarutan dalam lemak. Faktor yang kedua yaitu faktor fisiologi. Faktor ini meliputi aliran darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksikan. Faktor yang ketiga yaitu faktor formulasi, di mana pada faktor ini dipengaruhi oleh pelarut yang digunakan. Oke semua, perjalanan kita sebagai obat sudah selesai. Semoga perjalanan tadi menjadi perjalanan yang menyenangkan. Bye-bye!